Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-180. Kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan Al-Quran dan bacaan-bacaan yang menjurus kepada mantra. Kita sudah membahas di episode yang lalu terkait dengan hal itu, dan kita sudah memiliki kesimpulan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca sebagai mantra, melainkan diajarkan untuk difahami dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Dengan praktek itulah, dengan amalan itulah kita akan mendapatkan manfaat real dalam kehidupan kita. Tetapi seperti yang sudah kita bahas di episode yang lalu, banyak di antara kita yang masih memperlakukan ayat-ayat Al-Quran sebagai mantra-mantra untuk mencari jodoh, mantra untuk mencari kekayaan atau rezeki, mantra untuk mendapatkan kekuasaan, mantra untuk kesehatan, bahkan mantra untuk kesaktian dan lain sebagainya. Hal yang demikian ini menyalahi dari petunjuk di dalam Al-Quran itu. Ya, kita sudah membahas, kesimpulannya sangat jelas bahwa Al-Quran ayat-ayatnya bukan untuk dimantrakan, tetapi untuk difahami, dihayati, dan dijalankan sehingga mendapatkan manfaat real setelah kita mengamalkannya. Yang kedua, kita juga sudah menyimpulkan bedanya antara mantra dengan doa. Karena ada yang mempertanyakan, bukankah itu dibaca juga berulang-ulang sebagai sebuah doa? Ya benar, kalau sebagai doa, maka itu dianjurkan oleh Al-Quran. Apa bedanya mantra dengan doa? Mantra itu dibaca berulang-ulang tanpa faham maknanya, tanpa ada penghayatannya. Hanya dibaca begitu saja dengan harapan, dengan bacaan yang dia tidak paham, bahkan mungkin tidak menjalani, mengamalkan dalam kehidupan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa dapat rezeki, dia bisa dapat jodoh dan sebagainya, seperti mantra yang diharapkannya berdampak tanpa dia harus menjalankan. Bedanya dengan doa, kalau mantra itu langsung diucapkan langsung kepada seseorang, dikirimkan seperti kirim doa, ya, itu langsung kepada yang dituju. Tetapi kalau doa itu dimohonkan kepada Allah, bukan dikirimkan dan dijampi-jampikan, jopa-japukan supaya tercapai apa yang dia maui itu. Tetapi doa itu dipanjatkan atau disampaikan, dimohonkan kepada Allah. Jadi sifatnya itu segitiga, dari kita sebagai pihak pertama kepada Allah. Allah lah yang mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kita untuk orang yang kita tuju atau untuk tujuan kita itu. Sedangkan kirim doa itu langsung cuma dua pihak, antara kita dengan yang kita doakan. Kadang-kadang lupa Allah bahwa sesungguhnya otoritas atas terjadinya, terkabulnya keinginan kita itu sesungguhnya adalah karena Allah semata. Oke ya, ini sekedar menyambungkan terkait dengan kajian kita yang sebelumnya, bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk dimantrakan, melainkan untuk dipahami dan dijalankan dalam kehidupan kita. Lantas muncul di dalam forum kita sebuah pertanyaan yang menarik terkait dengan kajian kita di episode-episode yang lalu, yaitu bukankah Al-Quran menginformasikan Al-Quran itu adalah obat yang bisa menyembuhkan, dikenal juga sebagai atau dengan julukan asy-syifa, yang menyembuhkan. Nah, dikarenakan ada ayat yang seperti inilah, maka di antara umat Islam ada yang menggunakannya dengan model mantra-mantra itu, dengan jopa-japu itu. Apakah begitu pemahamannya dan penyakit-penyakit apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Al-Quran bisa disembuhkan dengan ayat-ayat atau kandungan isi dari Al-Quran Al-Karim itu?
Untuk itu marilah kita baca dari dalam Al-Quran terkait dengan informasi bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57 misalnya. Ya ayuhan nasu, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada 4 poin yang menarik dalam ayat ini. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia itu memiliki fungsi yang pertama sebagai mau'idhah. Mau'idhah adalah pelajaran. Yang dari pelajaran itu kita bisa mengambil sesuatu untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai ilmu. Itu adalah fungsi yang pertama dari Al-Quran Al-Karim sebagai mau'idhah. Yang kedua adalah sebagai asyifa, yaitu sebagai penyembuh, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, penyakit yang seperti apa dijelaskan di dalam ayat ini, fis sudur, yaitu penyakit yang ada di dalam dada. Jadi sangat khas bahwa yang disebutkan sebagai asyifa bisa menyembuhkan penyakit, itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Nanti kita lihat di ayat yang berbeda apa yang dimaksudkan dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat digambarkan oleh ayat ini bahwa penyembuhan itu terkait dengan keimanan seseorang. Jadi ini adalah berita gembira sebagai pelajaran, sebagai asyifa terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada buat orang-orang yang beriman. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang terlalu generik bahwa yang disebut sebagai penyembuh itu tanpa syarat penyakit apapun bisa disembuhkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya ketika dibaca sebagai mantra itu. Oke, ini ayat yang pertama. Nah, di ayat yang berbeda, Allah kemudian juga menjelaskan terkait dengan Al-Quran sebagai asyifa itu. Yaitu di dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini juga menggambarkan tentang fungsi Al-Quran, yaitu sebagai huda wasyifa, petunjuk dan penyembuh. Bagi siapa? Digambarkan dengan sangat jelas bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu seperti tertutup pendengarannya, penglihatannya, hatinya untuk mendapatkan petunjuk huda dari Al-Quran itu. Sehingga kita bisa menggambarkan secara spesifik yang dimaksudkan sebagai syifa, bisa menyembuhkan itu dengan syarat, yaitu orangnya itu adalah orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran, maka tidak bisa disembuhkan. Bahkan nanti digambarkan di ayat yang lain itu malah bertambah-tambah penyakitnya, bahkan ketika dia membaca Al-Quran. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik bahwa Al-Quran sebagai asyifa itu iya, tetapi khusus berlaku buat orang-orang yang beriman, dan penyakitnya adalah penyakit yang ada di dalam dada. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit di dalam dada itu? Allah berfirman menceritakan di ayat-ayat yang berbeda. Misalnya yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 10.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai penyakit di dalam dada itu adalah penyakit hati. Di antaranya digambarkan oleh ayat ini sebagai suka berdusta, berbohong, bahkan termasuk orang yang ingkar, yang kafir. Nanti di ayat-ayat yang lain ditambahkan lagi orang yang dengki, orang yang serakah, orang yang pendendam, dan sebagainya, munafik. Ya, itu semua adalah penyakit hati. Yang demikian inilah yang akan disembuhkan oleh Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran, memahaminya, dan kemudian menjalankan di dalam kehidupan. Maka di sejumlah ayat yang lain lagi, misalnya surat Muhammad ayat 29, Allah berfirman, Am hasiballadzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran sebagai penyakit-penyakit hati, yang semua itu digambarkan berada di dalam dada, karena hati itu berada di dalam dada. Kita sudah pernah membahas tentang hati yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan ungkapan atau dengan diksi kolbu itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada misalnya. Di dalam hatinya itu ada penyakit dan penyakitnya bertambah-tambah, yaitu penyakit hati. Nah, maka kalau kita membaca ayat yang berbeda lagi dalam surat Al-Hajj misalnya, ayat 46, digambarkan dengan sangat jelas bahwa penyakit itu ada di dalam hati dan hati itu berada di dalam dada. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Jadi kita mendapatkan gambaran penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran bahwa yang dimaksudkan dengan penyakit itu adalah penyakit hati. Dan ini bisa disembuhkan ketika kita membaca Al-Quran, kemudian memahaminya dan mempraktekkan, menjalankan, mengamalkan di dalam kehidupan. Dan juga disyaratkan, tentu ini berlaku buat orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, maka tidak bisa. Bahkan digambarkan di ayat yang berbeda lagi, orang-orang yang tidak beriman itu ketika dibacakan Al-Quran malah bertambah-tambah kekafirannya, ketidakimanannya itu malah bertambah, keingkarannya kepada Allah. Justru ketika dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah dari dalam Al-Quran itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan yang kafir. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran sebagai asyifa atau penyembuh itu jelas adanya. Allah menurunkan petunjuk di dalam Al-Quran yang harus kita fahami dan kita amalkan dalam kehidupan itu. Dengan keimanan kita menjalankan, dengan ketaatan dan keyakinan
akan kemaha-agungan Allah, kemaha berilmuan Allah, kemaha berkehendaknya Allah, dan segala mahanya, maka ketika kita jalankan itu, Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita ketika kita menjalankan Al-Quran dalam kehidupan. Bukan cuma dibaca-baca sebagai mantra-mantra belaka. Lantas muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan penyakit badaniyah? Apakah penyakit badaniyah ini juga bisa disembuhkan dengan petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran? Ya, secara garis besar Allah memberikan gambaran-gambaran, bimbingannya, motivasi, dan petunjuknya kepada kita semua, termasuk untuk berbagai macam penyakit yang bersifat badaniyah. Di antaranya Allah menggambarkan bahwa Allah itu menciptakan makanan-makanan ya yang memiliki gizi-gizi, yang itu harus difahami dan kemudian kita memakannya dengan tidak berlebihan, memakannya dengan pola makan yang baik, harus faham ilmu gizi, cari yang halal dan sebagainya. Itulah yang akan menyembuhkan, menyehatkan secara badaniah. Bahkan kemudian digambarkan misalnya di dalam madu yang dihasilkan oleh lebah misalnya, digambarkan oleh Al-Quran itu memiliki fungsi mengobati. Karena di dalamnya ada zat-zat biokimiawi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ketika kita memakan itu, meminum itu, maka itu menjadi media untuk menyehatkan kita semua. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 69 misalnya. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari beragam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran itu juga memberikan gambaran, memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita bagaimana kita supaya bisa memiliki badan yang sehat, tubuh yang sehat, yang berfungsi dengan baik sesuai dengan fitrah kita. Maka itu terkait dengan pola makan yang kita jalankan, dengan pola aktivitas, dengan pola fikir, dan seterusnya. Termasuk jangan memakan makanan yang haram. Harus bagus gizinya, tidak boleh berlebih-lebihan, dan sebagainya. Diceritakan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi terkait dengan konteks kajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan, itu adalah terkait dengan petunjuk di dalam Al-Quran yang harus kita fahami dan kemudian kita jalankan untuk menyehatkan hati kita, batin kita, pikiran kita, jiwa kita dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Satu. Yang kedua, menyehatkan badan kita, tetapi dengan cara ya petunjuk Al-Quran supaya kita mengatur pola makan kita, memilih gizi yang baik, memilih yang tidak haram dan sebagainya, termasuk pola pikir yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Semua itu menjadi obat, menjadi penyembuh karena Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita. Bukan untuk dimantrakan, tetapi harus dijalankan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya sehingga benar-benar memiliki dampak yang menyehatkan dan menyembuhkan. Nah, lebih dari itu kemudian Allah menggambarkan kita berdoa kepada Allah, bukan membaca mantra, tetapi berdoa supaya diberi kesembuhan, diberi kesehatan ketika kita sedang mengalami sakit atau mengalami masalah kesehatan itu. Maka seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim,
Beliau mengatakan bahwa ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan dengan berbagai macam cara yang sesuai dengan kondisi yang menyertai kita. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Oke sahabat sekalian, saya kira kita sudah dapat benang merahnya bahwa Al-Quran sebagai as-syifa, iya. Kenapa disebut sebagai as-syifa? Dikarenakan Al-Quran itu menurunkan petunjuk, bimbingan kepada kita untuk menyembuhkan penyakit hati, penyakit badan, penyakit spiritual kita. Tetapi bukan untuk dimantra-mantrakan, melainkan kita fahami dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita amalkan. Dan hasilnya tentu saja kita serahkan kepada Allah yang maha berilmu, maha pemurah, dan maha bijaksana. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, ketika kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan dengan cara yang dipilihkannya, yang sesuai dengan kondisi kita yang menyertainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya, firman-firman Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran, dan senantiasa kita kaji hikmah-hikmah dari dalamnya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan lahiriah maupun batiniah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.